내게 다가와서 Kenapa warna daun bisa berubah? Atau pernah gak sih kita mikirin kenapa di dunia ini ada perbedaan musim? Dan masih banyak lagi hal lain yang menarik untuk diketahui. Di antaranya seperti fakta berikut ini nih. Bagaimana kita bisa merinding? Saat merasa takut, kulit sering merasa merinding. Kondisi ini seringkali dihubungkan dengan hal mistis nih teman-teman. Tapi tahukah kamu kalau ada penjelasan ilmiah mengenai hal ini? Menurut beberapa ahli biologi percaya bahwa merinding terjadi sebagai bagian dari reaksi perlawanan tubuh dengan cara meningkatkan denyut jantung yang membuat jantung berdetak kencang. Sementara darah mengalir ke otot untuk memberikan oksigen tambahan. Saat kedinginan, otot-otot di sekitar rambut akar akan berkontraksi sebagai bentuk dari refleks tubuh. Saat berjalan untuk melakukan prosesi pernikahan, mendengarkan lagu kebangsaan saat menang pertandingan, atau sekedar menonton film horor, ternyata bisa membuat kita merinding. Faktanya, merinding juga bisa terjadi pada hewan landak dan kucing loh teman-teman. Bedanya, kondisi ini merupakan respons tubuh hewan untuk terlihat lebih hebat saat berhadapan dengan musuh atau saat menarik perhatian pasangan. Bagaimana suara kita dapat berbeda pada saat melakukan rekaman? Pernah nggak kamu mendengarkan hasil rekaman suaramu sendiri? Ternyata hasil rekamannya menunjukkan suara yang berbeda, entah terdengar lebih bagus atau bahkan mengecewakan. Ternyata perbedaan suara ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Selain faktor gadget dan lingkungan, ternyata ada faktor mekanisme biologis yang terjadi di dalam tubuhmu yang menyebabkan kamu mendengar suaramu menjadi berbeda. Ini semua karena kamu dapat mendengar suaramu sendiri dengan dua cara berbeda. Cara pertama adalah dengan vibrasi gelombang melalui udara yang masuk ke dalam telingamu. Sementara cara kedua adalah pita suaramu menimbulkan getaran yang juga menyebabkan getaran pada tengkorakmu, terutama bagian rahang bawah dan pipi. Getaran ini akan mengalir melalui tulang tengkorakmu dan membuat gendang telingamu bergetar juga. Seiring getaran tersebut mengalir melalui tulang, suara tersebut akan menyebar yang menyebabkan nadanya lebih rendah dan frekuensinya turun. Itu artinya ketika kamu mendengar rekaman melalui gadget apapun, kamu berpikir akan mendengarkan suara rendah, ternyata nada suara dalam rekaman lebih tinggi. Realitanya, apa yang kamu dengar di rekaman adalah suara kamu yang asli yang didengar oleh semua orang. Mengapa otak membeku pada saat kita makan atau minum sesuatu yang dingin? Menurut para ahli, sensasi otak beku terjadi ketika es krim yang dingin menyentuh bagian tengah langit-langit mulut atau tenggorokan bagian atas. Ketika makanan atau minuman dingin menyentuh langit-langit mulut secara tiba-tiba, saraf pun merespon dan memicu pembuluh darah di kepala melebar. Pembesaran yang cepat dan tiba-tiba inilah yang menyebabkan kepala terasa sakit, seolah-olah membeku atau berdenyut-denyut. Peningkatan aliran darah secara tiba-tiba bisa meningkatkan tekanan di dalam tengkorak dan menyebabkan rasa sakit yang berhubungan dengan otak beku atau sakit kepala lainnya. Menurut penelitian, peristiwa otak beku bisa saja merupakan mekanisme bertahan hidup alami untuk memastikan otak tetap hangat. Kondisi ini bukan hanya dipicu oleh es krim. Makanan atau minuman apapun yang sangat dingin juga dapat membuat pembuluh darah membesar. Mengapa pada saat bersin mata kita menutup? Tahukah kamu pada saat bersin mata kita akan menutup? Dikutip dari Life Science, bersin bagi para peneliti merupakan sebagai refleksi sternutation atau pelepasan udara yang tidak disengaja. Itu dilakukan untuk melindungi saluran hidup kita dari partikel asing dengan memaksa desahan udara di paru-paru. Para peneliti menjelaskan bersin melibatkan lebih dari mengeluarkan udara dan partikel asing. Ketika distimulasi, pusat bersin batang otak memerintahkan kontraksi otot dari kerongkongan ke sfinkter yang merupakan kumpulan serabut otot yang berbentuk seperti cincin. Itu termasuk otot yang mengendalikan kelopak mata. Ini sebabnya kenapa mata kita akan tertutup ketika bersin. Mengapa jarum berputar dari arah kanan? Keberadaan jam sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Dikutip dari Science Focus, arloji atau jam pertama kali adalah jam matahari. Beberapa suku dan bangsa kuno sudah mengenal sistem waktu dengan cara pengukuran yang berbeda. Bangsa Mesir merupakan salah satu bangsa yang sudah mengamati waktu dengan memanfaatkan pergerakan matahari. Mereka mendirikan sebuah tugu yang disebut obelisk. Ketika matahari bergerak, maka bayangan dari tugu juga bergerak. Dari situ mereka dapat mengukur waktu. Karena matahari terbit dari timur dan Mesir berada di utara, maka ketika matahari bergerak, bayangan dari tugu juga bergerak ke arah kanan. Mengikuti bayangan di bumi bagian utara, matahari terbit dari timur, melewati selatan dan terbenam di barat.
Sisi timur terletak di sebelah kanan dan barat ada di sebelah kiri. Di pagi hari, bayangan benda ada di sebelah kiri karena sinar matahari datang dari sisi timur. Di sore hari, bayangan benda ada di sebelah kanan karena sinar matahari datang dari sisi barat. Dapat disimpulkan terlihat bahwa matahari berputar dari kanan ke kiri. Hal itu membuat bayangan berputar dari kiri ke kanan. Perputaran bayangan tersebut menjadi patokan putaran arah jarum jam, yaitu ke kanan. Kalau kamu tertarik dengan video ini, silakan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian untuk bergabung dalam kumpulan info di channel ini.